di bidang kejahatan digital itu kita tidak bisa menghindari dari jejak digital gitu ya. Jadi misalnya si pelaku ini kan bisa ditelusuri nanti dari IP-nya di mana. IP itu kan nanti bisa juga alamat sebenarnya, alamat di daerah mana gitu ya. Walaupun juga memang ini juga menjadi tantangan di kita juga bahwa ada daerah-daerah yang memang juga secara terus-menerus ini juga kejahatan cyber itu mereka lakukan oleh warganya. Dan memang ada hal yang menarik juga, banyak juga kejahatan cyber ini tidak hanya dilakukan oleh oleh orang Indonesia aja ya, tapi juga melibatkan juga nih beberapa negara nih. Pernah juga ada dari Taiwan, ada dari Cina, dari Rusia gitu. Mostly respons masyarakat seperti itu, melihat oh jadinya trust issue sendiri nih sama aplikasi-aplikasi. Padahal kan sekarang apalagi digital makin pesat ya, gimana nih melihatnya keseimbangannya, jadinya orang pengen go digital tapi mereka punya trust issue sendiri sama go digital. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di Generasi Cuan Part 2. Kita tadi udah ngobrol yang pertama soal phishing nih yang lagi meresahkan banget. Nah, sekarang kita mau jawab pertanyaan netizen yang akan dijawab sama Pak Heru Sutadi selaku anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI. Tapi pertanyaan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri ya ternyata ya. Pertanyaannya dari netizen Kompas.com ada di community YouTube Pak. Nama akunnya Fahrudi 2021. Kalau kasus yang kayak gini-gini nih Pak, polisi cuma kasih solusi kah untuk kasus seperti ini nggak bisa menangkap pelaku? Jadi kemarin kita juga melakukan koordinasi ya. Ya sebenarnya walaupun nggak seolah nggak menjadi tugas dan fungsi kita, paling tidak kita mencobainlah mencari solusi dengan kejadian yang cukup marak belakangan hari ini. Jadi kita kemarin kumpulkan tuh ada teman-teman dari Bareskrim, ada BSSN gitu ya, termasuk juga dari Kominfo. Ini harus ada solusi nih, bahwa yang pertama itu tentu kejadian ini kan mungkin akan berulang. Bahkan mungkin secara kualitas juga akan bertambah nih, kuantitas dan kualitas ya. Sehingga memang ada perlu satu satgas lah, satgas kejahatan siber. Kan kalau sekarang ini kita ada Satgas waspada investasi gitu ya. Ini udah kejahatan siber, tidak hanya sekedar investasi gitu. Jadi memang ini perlu satu tim yang bisa nanti secara periodik memonitor hal tersebut gitu ya. Dan memang kalau terkait dengan solusi, ya memang ini harus ada solusi, bahwa salah satunya itu kalau misalnya itu merugikan konsumen gitu ya. Ya ini harus dicek nih, kan sebenarnya kita bisa men-trace nih. Di bidang kejahatan digital itu kita tidak bisa menghindari dari jejak digital gitu ya. Jadi misalnya si pelaku ini kan bisa ditelusuri nanti dari IP-nya di mana. IP itu kan nanti bisa juga alamat sebenarnya, alamat di daerah mana gitu ya. Walaupun juga memang ini juga menjadi tantangan di kita juga, bahwa ada daerah-daerah yang memang juga secara terus-menerus ini juga kejahatan cyber itu mereka lakukan oleh warganya gitu ya. Tapi kan bukan berarti ini harus didiamkan gitu. Jadi memang harus ada tindakan-tindakan baik juga dilakukan oleh, katakanlah kan kalau sekarang kejahatan siber itu bisa jadi dilakukan oleh personal, bisa jadi juga grup gitu ya. Jadi memang udah banyak juga nih sistemnya grup. Jadi dilakukan tidak oleh seseorang gitu ya. Tapi udah grup yang kelompok-kelompok gitu ya. Dan ini ya harus diungkap ini dari mana, tujuannya apa, tentunya diberikan sanksi gitu ya. Karena ya korbannya itu jangan dilihat bahwa hanya 50.000, 100.000, tapi pengalinya ini jumlahnya dan potensi orang yang bisa ditipunya juga cukup banyak gitu. Nah itu dia benar sih, kadang juga orang ngeremehin, bukan ngeremehin sih karena mager ngadu karena nilainya kecil gitu ya. Iya. Padahal itu kayak kebocoran data aja sebenarnya udah merugikan kita ya Pak ya. Betul. Bisa dimanipulasi datanya dan lain-lain gitu. Jadi bukan jumlahnya aja. Nah oke, next ada pertanyaan juga nih Pak. Dari namanya itu @gado-gado. Kok bisa sih para penipu tahu nomor WhatsApp kita, semua link masuk lewat WhatsApp? Ada yang bisa jawab kenapa gitu, dia bingung kenapa sih WhatsApp kita gitu bisa bocor, orang data itu kok kita. bisa tahu gitu. Ya memang kebocoran data ini kan udah lama ya. Jadi kita ini banyak data kita sayangnya yang udah bocor, data misalnya data pengguna telekomunikasi. Ya mungkin bisa jadi nomor itu kan orang tuh mencoba, kan kadang-kala nomor kita itu misalnya 08 sekian gitu ya.
diurutkan aja dia 1.000 nomor, 1 juta nomor bisa dikirim semua blast gitu ya. Jadi mungkin nggak karena saya Heru kemudian saya dikirimin gitu. Kadang-kadang kan kita taunya gini lah, bagaimana dia ngirimnya ke semua orang karena saya bukan nasabah misalnya satu bank tapi dikirimin pengingat tadi itu. Biaya transfer akan naik gitu ya. Karena saya bukan nasabah bank tersebut, artinya dia ngirim ke semua orang gitu loh. Nah, yang lengah inilah yang kena gitu ya. Nah, jadi memang ya kita jangan menjadi orang yang lengah dan lemah gitu loh. Jadi artinya bahwa ya kita harus tahu bahwa wah ini ada potensi kejahatan gitu ya. Kita suruh klik link ya jangan mau, atau mungkin kita berbagi OTP jangan mau gitu loh. Dan lemah itu artinya ya udahlah kita terima aja deh. Baik itu korbannya nilainya kecil atau besar gitu ya. Dan ini harus diperjuangkan sebenarnya. Jadi memang kita menemukan kenapa misalnya kan ada tiap tahun itu kita menghitung namanya indeks keberdayaan konsumen. Kita sekarang baru angka 53 gitu ya. Ini artinya bahwa kita masyarakat konsumen Indonesia ini belum berdaya. Jadi ya itu tadi malas ngadu gitu. Belum tahu ini ada potensi kejahatan, bagaimana mereka bisa dikembalikan, dipulihkan hak-haknya gitu ya. Sehingga memang ini juga harus diberdayakan masyarakat kita nih. Harus tahu bagaimana ada kejahatannya, bagaimana mereka juga mengadu kemana gitu ya. Hak-haknya apa sih kan? Ada hak keamanan, hak nyaman dalam menggunakan produk gitu ya. Nah ini kalau misalnya ada peretasan datanya diambil kan kenyamanannya terganggu, keamanan datanya juga bisa jadi terganggu juga. Nah, Pak Heru sendiri pernah nggak dapat link-link kayak gitu? Sering, saya juga sering. Dan memang juga saya juga hampir terjebak gitu loh. Saya nggak sadar waktu itu misal saya kan berlangganan kartu kredit udah lama gitu ya. Dan biasanya saya ditelepon itu kalau ada hal-hal yang urgent lah. Jadi pernah dihubungi bahwa Pak nomor kartu kredit Bapak nih ada yang mencoba ngambil nih. Tapi kita udah coba amankan gitu. Wah, alhamdulillah gitu ya. Berarti bank tersebut sangat peduli lah sama kita gitu kan. Sampai kemudian iya Pak untuk keamanannya kita lagi mengkonfigurasi akun Bapak lagi, rekening Bapak lagi, kita kirimkan OTP, tolong dikirimkan ke kami Pak. Baru saya sadar, loh kok ini ngaku bank tapi minta OTP lagi gitu kan. Nah yang memang memang sangat halus kadang-kadang ya. Masyarakat sampai nggak terasa kalau kita mau ditipu gitu loh. Nah, tapi memang harus sadar lah. Kan ada juga yang ini ada di hipnotis atau apa gitu ya. Tapi paling tidak kita merasa bahwa ini kalau misalnya ada OTP kita mau diambil, akun kita kemudian ditanya nama ibu kandung segala macam, ya itu harus hati-hati juga. Nomor KTP dimintain juga, itu harus hati-hati juga. Jangan-jangan data kita ini akan diambil gitu. Jadi intinya kita harus kritis. Ya memang sebenarnya nggak boleh melihat negatif ya ke orang, tapi mau tidak mau begitu kita dalam kasus ini gitu ya. Jadi nggak harus selalu kita melihat seseorang itu secara positif, tapi juga jangan-jangan saya mau ditipu nih, jangan-jangan saya mau dikerjai gitu ya. Agar kita juga ya aman dalam bertransaksi di era digital gitu ya. Mumpung ada Pak Heru di sini, kita mau lihat juga nih respon dari sahabat kompas.com di YouTube community, biar Pak Heru juga tahu nih ternyata banyak banget masyarakat yang bersuara soal tema phishing ini. Iya, betul. Di sini ada yang akunnya dari Iis Aisyah, menurutku ini ujian sih. Cobaan ini. Iya, secara banyak orang brutal yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau materi. Jadi menurutku ini nggak aneh. Jadi nikmatin aja hujan ini. Dan nikmatin juga kebrutalan ini gitu. Ada lagi dari Satria Amilur, kadang udah lolos dari phishing, dapat saudara atau tetangga yang suka minjem duit. Itu gimana bisa diadukan ke BKPM? Minjem uang. Itu gimana tuh Pak? Nah ini agak-agak repot gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kita bicara pinjaman online atau apa gitu, itu banyak juga ada juga pengaduan ke kita gitu ya. Oke, misal kita minjam itu kan secara ya kita bicara misalnya agama atau apa ya harus kita kembalikan kan gitu. Tapi kan memang walaupun pinjaman online kan ada aturan ketentuan yang juga mereka harus tahu nih. Artinya apa, bahwa misalnya kita berutang ya nanti yang pengadunya ini debt collectornya ya juga nggak bisa keras-keras juga, harus dilakukan secara baik, persuasif gitu ya. Tapi memang di sisi lain juga ya kitanya juga harus sadar bahwa kalau kita minjam harus dikembalikan. Cuma kan memang sekarang ini ya tantangannya adalah bahwa
nggak semua pinjaman online misal itu ya kan legal ya gitu ya. Ya kalau kita punya hutang ya harus dibayar. Tapi memang juga yang memberikan hutang apakah itu aplikator ataukah ya pemilik aplikasi atau pinjolnya gitu ya. Ya kita harapkan pinjol-pinjol yang sudah memiliki izin dari OJK gitu. Ya dilakukan dengan cara yang baik lah gitu. Dan memang juga harus ini juga transparan. Kadang-kadang kan pinjol itu nggak transparan gitu ya. Bunganya berapa? Ada bunga berbunga gitu. Iya. Minjamnya mungkin 1 juta, nanti tiba-tiba jadi 7 juta, jadi 20 juta. Jadi bengkak. Ini kan juga mereka nggak fair juga gitu ya merugikan pengguna gitu. Nah, yang kayak gitu Nah, kalau bisa pinjaman dari keluarga ya itu memang agak repot Oh, iya. diselesaikan secara kekeluargaan kayaknya Nggak itu. bisa ya, nggak bisa diadukan. Jadi yang bisa diadukan adalah kayak pinjaman yang legal misalnya, Ya, terus kayak betul. pas menagih itu dibentak-bentak di apa yang Nah, yang itu membuat nggak boleh konsumen tidak betul nyaman. betul. Kan udah ada ketentuannya itu bahwa ya termasuk juga misalnya kita KTA atau apa gitu kan harus dilakukan dengan cara-cara baik. Bahkan kalau misalnya kasus yang kita tangani juga misalnya ada kita kredit motor atau mobil gitu ya. Tiba-tiba kan diambil di tengah jalan gitu. Itu nggak boleh Saya pernah. aturannya. Langsung Pernah dari juga. konsumen ya dong. Itu nggak boleh itu. Ada ketentuannya nggak boleh. Jadi harus diselesaikan dengan cara baik gitu karena betapapun kan kita udah bayar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan, kita telat, ini kan bisa hal-hal yang didiskusikan gitu ya. Apakah ditambah misalnya, kita masih kesulitan keuangan, ditambah tenornya atau apa, itu bisa dilakukan. Tapi nggak bisa serta-merta kemudian Diambil gitu. kendaraan kita itu yang kredit itu diambil. Oh iya, saya pernah soalnya Pak, saya sendiri. Terus ada 7 orang laki-laki besar-besar badannya, terus diberhentiin di stop Pak. Ternyata motor saya di-tracking dari platnya. iya, Serius bener, terus ternyata dibawa. Terus akhirnya dibawa motornya ke leasing, katanya ternyata belum dibayar. Ini bawa helmnya, terus saya pulangnya naik angkot Pak. Waduh, ini gimana nih bisa naik angkot? Pergi naik Ferrari, pulang naik angkot gitu ya. Amin Ferrari, tapi kalau ditarik juga nyesek ya. Oh, berarti kalau yang kayak gitu berarti bisa diadukan ya ke Bisa BPKN. karena ya itu ada upaya-upaya yang di luar hukum karena nggak boleh memang itu. Nah, ini langsung ngadu. Langsung ngadu. Nanti kita catat ini. Berarti yang kayak gitu bisa diadukan. Saya bahkan nggak tahu Pak, karena saya pikir kayak oh ya udah gitu kan. Ternyata ada BPKN ini ya Pak. Ya betul. Kita kan hadir untuk bagaimana konsumen ini diberdayakan, dilindungi, nyaman, aman. Tapi di sisi lain kita juga ya memberikan ruang bagi pelaku usaha namanya gitu ya, memberikan layanan. Ini juga bertanggung jawab terhadap konsumen, memberikan layanan yang berkualitas. Karena kan banyak juga tuh persoalan perlindungan konsumen ini kan dari orang di dalam perut nih, konsumen tuh dari dalam perut ya. Jadi ketika masih bayi kan ibu kita minum susu atau apa udah jadi konsumen. Oh, Kemudian sampai juga kita mau Iya. meninggal kita jadi konsumen pemakaman juga gitu. iya, loh. benar. Jadi memang dari dalam perut ibu sampai kita meninggal jadi konsumen. Sehingga jumlahnya 270 juta dengan beragam kasus dan isu gitu ya. Ya ini memang pekerjaan yang harus kita jalankan gitu loh. Ya memang ini perlu kerjasama lah. Kita konsumen kerjasama dengan lembaga kementerian terkait, kerjasama dengan pelaku usaha kerjasama. Gitu. Ini juga nih masih ada lagi nih Pak yang bilang dari Yonari, para pelaku penipuan online ini tidak pernah tertangkap, makanya banyak terjadi, betul bukan? Ya sebenarnya kalau nggak tertangkap sih nggak juga, tapi udah banyak juga kasus-kasus yang para penipu ini tertangkap gitu ya. Jadi pernah ada kasus misalnya waktu itu yang Pak Ilham Bintang ya, yang kemudian rekening uang di dalam rekeningnya diambil oleh pelaku, ini bisa terbongkar gitu loh. Jadi memang tadi saya katakan ini pelakunya bukan personal itu benar. Jadi memang ada pelaku yang nanti ngambil SIM card, ada pelaku yang nanti menembus rekening digitalnya yang korban gitu ya. Ada juga nanti memang ini dengan berbagai spesialisasi gitu ya. Spesialisasi kejahatannya ya mereka melakukan hal itu. Tapi memang udah banyak juga. Dan memang ada hal yang menarik juga, banyak juga kejahatan siber ini tidak hanya dilakukan oleh oleh orang Indonesia aja ya, tapi juga melibatkan juga nih beberapa negara nih. Pernah juga ada dari Taiwan, ada dari Cina, dari Rusia gitu. Jadi memang ini yang harus kita antisipasi, ini adalah kejahatan ini sudah kayak yang berkelompok, mafia,
kemudian juga bisa jadi lintas negara juga. Itu contohnya kayak penipuan apa tuh Pak kalau yang melibatkan lintas negara itu? Ya penipuan perbankan ya. Oh, perbankan. Penipuan Pantes perbankan. kayak saya pernah dapet SMS atau itu jadi plusnya bukan plus 62 gitu loh dari plus negara lain, tapi saya nggak sampai notice itu negara mana gitu. Tapi bahasanya bahasa Indonesia gitu Ya loh. betul. Jadi karena mereka kerjasama dengan orang Indonesia, misalnya kejahatan itu dilakukan di negara lain gitu ya. Ya kan ada penipuan seolah-olah kalau pernah nonton beberapa film di streaming gitu ya. Ini kan ada penipuan-penipuan misalnya mengincar para gadis Indonesia nih gitu kan. Oh, dia seolah-olah anak orang kaya mencerminkan punya duit banyak segala macam gitu loh. Tapi di tengah jalan dia nggak punya duit gitu kan. Karena kita suka dia ganteng apa kita kasih duit gitu ya. Kirim transfernya apa anak rekening Indonesia. Nggak tahu di Indonesianya ada juga yang pemain lokal gitu ya. Iya, yang iya, memang pernah ada dipinjam tuh, iya, rekeningnya gitu ya. Itu udah banyak juga. Pakai aplikasi dating online Ada ya. dating online, tapi juga ada penipuan yang dilakukan oleh orang-orang Afrika ya. Mereka seolah-olah kan mereka punya punya sekian ribu dolar, ratus dolar gitu ya. Nanti mereka akan menaruh duit mereka di Indonesia, nanti kita dapat komisi untuk duit tersebut gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan ya untuk mengeluarkan komisi ini kamu kirim dulu deh 100.000 dolar gitu kan. Nah kirimnya kemana? Ternyata kirimnya ke Indonesia. Nah berarti kan memang ada orang-orang Indonesia menjadi bagian dari mafia internasional ini gitu ya. Berarti itu ya macam-macam penipuan yang Betul. kita juga baru tahu nih sekarang ya. Ini juga mostly sih komennya adalah bilang nggak usah pakai mobile banking biar dibilang primitif juga nggak apa-apa. Tapi menurut Pak Heru gimana nih? Mostly respons masyarakat seperti itu, melihat oh jadinya trust issue sendiri nih sama aplikasi-aplikasi. Padahal kan sekarang apalagi digital makin pesat ya, gimana nih melihatnya keseimbangannya, jadinya orang pengen go digital tapi mereka punya trust issue sendiri sama go digital. Ya memang kalau kita memanfaatkan perkembangan digital ini kan sebuah keniscayaan ya, dengan apalagi generasi milenial, Gen Z yang secara natif itu udah dari bayi lain udah main game kan gitu kan, atau mungkin udah lihat di YouTube gitu. Sekarang lato-lato Pak. Lato-lato kebalik lagi ke tradisional. Jadi paling tidak inilah apa namanya ya udah nggak bisa ditinggalkan nih digitalisasi gitu ya. Semua layanan pakai digital. Ya memang nih ya ini kan sebuah kemajuan zaman yang bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan gitu. Tapi memang di sisi lain juga harus ada kewaspadaan. Karena tadi dengan digitalisasi memberikan kemudahan, tapi juga di sisi lain juga ancaman kejahatan nih yang juga makin beragam, makin juga mudah, dan ya mungkin bisa jadi akun kita yang sekian tadi Sultan ini yang sekian miliar atau mungkin jutaan ini diambil kan bisa-bisa saja itu terjadi gitu. Jadi memang ya manfaatkanlah layanan digital tapi ya harus waspada, harus hati-hati untuk hal-hal tadi ya ada phishingnya, kejahatan siber lainnya gitu ya. Nah, kalau pemerintah sendiri nih Pak, kan tadi udah lokal ya yang mama minta pulsa sampai internasional yang pakai pesona laki-laki luar gitu. Nah, sebenarnya pemerintah udah melakukan apa sih Pak untuk mencegah atau menanggulangi hal tersebut gitu Pak? Ya memang kalau kita lihat banyak juga sih upaya yang sudah dilakukan ya. Ya misalnya kalau dalam kasus beberapa kasus ya pihak kepolisian sudah menangkap atau membongkar kejahatan yang terorganisir dengan menggunakan digitalisasi itu sudah gitu ya. Tapi memang tadi kalau saya katakan ini kejahatan ini kualitasnya juga berubah nih. Yang kemarin kita bicara misalnya undangan gitu ya. Upgrade lagi ya. Nah dia upgrade lagi nih undangan udah pada sadar nih saya apa nih besok gantilah. Nanti ada urusan pajak lah, urusan apa gitu ya. Sehingga memang dia memanfaatkan kelemahan kita gitu ya. Nah juga memang di sisi lain juga sekarang ini beruntung juga kita udah punya undang-undang PDP ya. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Tinggal nanti bagaimana nanti lembaga perlindungan data pribadi ini hadir ya. Bisa memberikan maksimal yang lebih maksimal bagaimana data masyarakatnya dilindungi gitu ya. Karena ya memang sekarang ini data itu juga data KTP, data vaksin segala macam kita juga ya kadang-kadang juga prihatin juga kok bisa kemana-mana gitu ya. Diungkapkan oleh Pena Bjorka gitu, vaksinnya siapa diungkap gitu ya. Tapi ini menjadi tantangan lah. Pak ini ada teman dari sahabat-kompas.com, ini dari Mahendra sendiri sih, videografer numpang nanya juga nih penasaran mau nanya ke Bapak. Kata Mahe, kalau mau ngadu ke nomor yang mana ya Pak, dan ada persyaratan nggak untuk kalau mau ngadu, sama kalau data diambil terus ada tanggung jawab gak dari negara?
Ya kita buka pengaduan, ada aplikasinya ya. Jadi ada aplikasi pengaduan BPKN. Jadi ya biasanya kan kita juga menghindari orang yang asal ngadu, sehingga ketika pengaduan itu harus ada mungkin data-data kita, ada masalahnya apa sih, buktinya apa sih gitu ya. Agar juga nggak kemudian jadi fitnah juga nih bagi pelaku usaha gitu. Itu udah ada. Kemudian kita juga ya bisa kirim melalui website ya, ada bpkn.go.id, bisa dibuka sana, bisa ngadu, atau juga ada WhatsApp juga 08 153 153 153 gitu. Gampang diingat tuh 08 153 153 153. Itu bisa ya insya Allah kalau memang ini menjadi bagian konsumen yang dirugikan akan diproses gitu ya. Dan prosesnya biasa kita nanti akan panggil mendengar penjelasan konsumen seperti apa, kemudian juga dari pelaku usahanya ini tanggapan mereka gimana. Kan intinya adalah bahwa si konsumen ini kan sebenarnya kan ingin hak-haknya dipulihkan gitu. Kalau misalnya ada duitnya yang hilang, duitnya diganti lah gitu ya. Dan memang juga beruntungnya juga banyak juga lembaga-lembaga swasta yang sudah kerjasama juga dengan BPKN. Jadi misalnya ada e-wallet gitu ya, yang kalau misalnya kita kehilangan duit di e-wallet tersebut, itu bisa digantikan secara penuh gitu ya. Tapi memang harus dibuktikan bahwa itu bukan kesalahan kita gitu ya. Dan ini ya inilah menjadi bagian dari bagaimana masyarakat ini dilindungi gitu ya. Berarti tanggung jawabnya adalah menyambungkan lagi ke sang perusahaan itu ya, untuk saling korban sama si perusahaan supaya lebih gampang lagi untuk mediasinya. Nah, tadi nomornya boleh disebut ulang lagi Pak? 08153 153 153. Itu dia ya, sahabat kompas.com, kalau mau ngadu nanti malah ntar yang phishing lagi ngirim ke nomor itu. Iya. Saya ketipu tapi ntar ngirim APK ya, jadi jangan, pokoknya kalau ada APK jangan juga diklik ya Pak ya. Nah ya APK ya, termasuk juga masyarakat juga memang ini jadi tantangan juga ya. Kan nggak semua masyarakat tahu APK itu apa gitu ya. Padahal ya memang ya ini menjadi tantangan lah, bahwa nggak terpikirkan tadi kan OTP, sekarang APK, bahwa APK itu kan sebenarnya kan aplikasi gitu ya, atau file yang intinya itu file itu untuk aplikasi di Android gitu loh. Jadi ada APK, kalau misalnya di basisnya iOS atau Mac itu DMG gitu ya. Kalau dulu di Windows itu kan exe gitu ya. Exe itu mungkin orang udah tahu kalau exe wah udah hati-hati deh, nggak ini ya gitu ya. Jadi memang ini yang baru nih APK nih. Jadi memang APK DMG ini harus hati-hati lah gitu, tidak membuka. Pokoknya kalau ada email apa yang kita merasa nggak berhubungan dengan kita gitu ya, harus curiga lah, paling nggak kita curiga nih apa maksudnya gitu ya. Bahkan sekarang juga over curiga juga nih, ada orang benar-benar kirim undangan, ini sama kirim undangan. Tapi itu lebih bagus dibanding kita cuek aja gitu lah. Iya sih benar. Pak, kalau dari Bapak sendiri melihatnya evaluasi apa sih yang harus dilakukan sama pemerintah dan juga mungkin masyarakat supaya phishing ini makin lama makin turun lah, jangan sampai mereka malah upgrade lebih to the beyond lagi nih penipuannya. Ya memang kita harus evaluasi bahwa kejahatan siber itu tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Tadi kalau waktu itu kan pernah ini salah-salahan lah, kemudian ini nyalakan ini baru ini salah konsumen gitu ya. Ini merupakan kerja bersama. Jadi ada ya, kementeriannya perlu ada koordinasi, konsumennya juga perlu dilibatkan gitu ya, untuk diedukasi, diliterasi gitu ya. Dan memang harus tadi ada satu ya semacam tim koordinasi atau satuan tugas bersama gitu ya, bahwa kejahatan siber ini secara kuantitas dan kualitas nanti ke depan akan makin banyak gitu loh, sehingga memang harus perlu menjadi perhatian lah gitu ya. Ya kemarin sih dari diskusi dengan teman-teman di BSSN, dengan dengan Bareskrim, dengan Kominfo, ya mereka juga sadar bahwa memang ini perlu satu kerjasama bersama gitu ya. Dan lagi pula memang nggak bisa menyelesaikan persoalan keamanan siber gitu ya, peretasan atau apa nih dengan narasi, nggak bisa. Oh besok nih akan kita tangkap, oh besok akan kita selesaikan gitu ya. Ini harus ada upaya benar-benar real gitu. Jadi misalnya upayanya, misalnya konsumen di literasinya, kemudian kalau ada kejahatan ditelusuri nih. Misalnya ini siapa gitu ya, dari mana, sehingga itu ada proses hukum yang bisa di enforce terhadap
pelaku-pelaku kejahatan siber itu. Oke, terakhir nih Pak buat nutup Gencu kali ini, Garasi Cuan kali ini, boleh Bapak kasih arahan juga nih buat masyarakat. Tadi kan perlu diedukasi, Ya, diliterasi, kasih arahan buat kita kita juga nih supaya nggak gampang ketipu juga sama phishing-phishing yang ada, sama do and dance-nya supaya kita bisa lebih aman lagi kalau pakai transaksi digital. Ya. Ya memang transaksi digital ini ya betapapun sekarang menjadi hal yang kita gunakan setiap hari, tapi ya memang ini harus waspada juga, harus berhati-hati ketika kita melakukan transaksi tadi. Misalnya ya kita harus tahu ini yang memberikan layanannya itu aplikasi yang terdaftar atau tidak. Kemudian misalnya kalau e-commerce itu akun rekeningnya itu langsung dibayarkan atau melalui aplikasi gitu ya. Kadang-kadang ya kalau misalnya melalui ada jualan langsung di Instagram, di Facebook, kita kirim ke rekening langsung gitu ya, yang menjual gitu ya. Ya memang ini harus waspada, jangan-jangan nanti ketika kita bayar, orang itu kabur gitu ya. Kemudian juga ya banyak hal lah. Kalau bisa jangan sampai ada kejahatan yang lebih besar lagi ya. Betul, betul, betul. Oh, jadi ingatnya tuh, jualan Instagram, kamu yang punya akun Instagram dulu menipu aku 2018, aku langsung adu kamu. Siap-siap kamu ya. Kamu juga yang pernah memberhentikan aku di motor. Jadi naik angkot sepanjang sekolah. Kita langsung adu Kita akan adukan ke BPKN. Terima kasih Pak Ya, Heras. terima kasih, Udah terima kasih. ngobrol-ngobrol di Generasi Cuan. Semoga nih masyarakat di luar sana nggak banyak yang jadi korban Ya lagi mudah-mudahan, ya. mudah-mudahan. Makin berdaya masyarakat kita. Amin. Makasih banyak Pak Heru selaku anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI udah ngobrol bareng-bareng di Generasi Cuan. Sama-sama, terima kasih. Nah, sahabat kompas.com, demikian bincang-bincang Generasi Cuan kali ini. Seru banget ya nih, karena ini relate banget sama anak muda yang sering ketipu nih secara online. Tapi terus saksikan program-program Generasi Cuan lainnya di YouTube channel kompas.com. Kita juga punya YouTube channel sendiri sih, namanya Generasi Cuan. Jangan lupa di-subscribe ya. Melis, Niken, dan juga kru semuanya pamit. Pak Heru juga pamit. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa.